Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay, NIM saya 519012005, jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ukuran penyebaran, dispersi, dan variansi. Oke, langsung saja kita ke pengertian dispersi. Dispersi atau ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui ukuran penyebaran, dapat diketahui bahwa seberapa jauh data-data penyebar dari titik pemusatannya atau suatu kelompok data terhadap suatu pusat data. Ukuran ini kadang-kadang dinamakan pula ukuran variansi yang menggambarkan berpencarnya data kuantitatif. Di dalam dispersi dikenal juga yang namanya rentang atau range. Kemudian deviasi rata-rata, ada juga varians, dan juga deviasi standar. Rentang atau range dinotasikan sebagai R, menyatakan ukuran yang menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum atau selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Kemudian deviasi rata-rata adalah penyebaran berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Makin besar simpangan, makin besar pula nilai deviasi rata-ratanya. Selanjutnya varians. Varians adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Dan yang terakhir deviasi standar, merupakan penyebaran berdasarkan akar dari varians dan menunjukkan keragaman kelompok data. Itu tadi termasuk jenis-jenis ukuran dispersi. Nah, mari kita bahas lebih detailnya. Yang pertama, range atau jangkauan. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang telah disusun berurutan. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan juga data berkelompok. Jangkauan data tunggal atau range data tunggal. Rumusnya yaitu R sama dengan Xmax dikurang Xmin. R itu simbol dari range maksud saya. Kemudian Xmax itu rata-rata maksimal atau maksimum ya, dikurang X minimum. Contoh range. IQ 5 orang anggota keluarga adalah 108, 112, 127, 118, dan 113. Tentukan range-nya. Jawab. Range dari 5 IQ tersebut adalah dengan rumus R sama dengan Xmax dikurang Xmin. R sama dengan 127, yaitu data maksimum terbesar dikurang data terkecil, sama dengan 19 hasilnya. Selanjutnya, jangkauan data berkelompok. Pada data berkelompok ditentukan dari selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah, ataupun dengan selisih titik tengah kelas tertinggi dan titik tengah kelas terendah. Contohnya seperti berikut. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi berikut ini. Seperti di tabel contohnya. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Titik tengah kelas terendah sama dengan 35,5. Titik tengah kelas tertinggi 95,5. Tepi bawah kelas terendah sama dengan 30,5. Tepi atas kelas tertinggi 100,5. Maka range titik tengah sama dengan 95,5 dikurang 35,5. Hasilnya 60. Range tepinya sama dengan 100,5 dikurang 30,5 sama dengan 70. Selanjutnya yang kedua, ada range kuartil dan range semi interkuartil. Jangkauan atau range antar kuartil adalah selisih antar kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumusnya yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah Q1. Rumusnya QD sama dengan 1/2
Q3 dikurang Q1. Rumus-rumus di atas berlaku untuk data tunggal dan kelompok data tunggal. Contoh soalnya, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari 2, 6, 8, 5, 4, 9, dan 12. Penyelesaiannya Q1 sama dengan 4, Q3 sama dengan 9. Maka JK sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 9 kurang 4 sama dengan 2,5 hasilnya. Kemudian data berkelompok, rumusnya QI sama dengan TB tambah dalam kurung in kurang F tutup kurung kali F per 4 per F. Keterangannya, QI sama dengan kuartil kesekian, keberapa maksudnya. Kemudian N adalah jumlah data, F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, kemudian IF adalah frekuensi kelas kuartil kesekian atau keberapa, P adalah panjang kelas, TB adalah tepi bawah kelas kuartil keberapa. Kemudian yang ketiga, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata yaitu nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, deviasi rata-rata data berkelompok. Misalnya diberikan data seperti pada contoh perhitungan pada artikel rata-rata dan berkelompok, yaitu seperti dalam tabel berikut. Hitunglah varian dan standar deviasi data tersebut. Jawab, dari soal telah diketahui kelas-kelas interval dan frekuensi tiap kelas interval. Selanjutnya, dibuat kembali tabel untuk memperoleh banyaknya data, NN, titik tengah, atau XI, dan FIXI, FIXI, dan FIX2I, FIX-I2. Penjelasannya ada di dalam tabel ya, hasilnya. Kemudian dari tabel di atas diperoleh seperti ini. Dari data-data tersebut dapat diperoleh varian data berkelompok, yaitu seperti ini. Kemudian yang keempat, varian. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variansi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol seperti ini atau dibaca sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S2 sampel. Sigma sampel ya. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 untuk varians karena umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi. Rumus untuk menghitung varians ada dua, yaitu rumus teoritis dan rumus kerja. Namun demikian, untuk mempersingkat tulisan ini maka kita gunakan rumus kerja saja. Rumus kerja ini mempunyai kelebihan dibandingkan rumus teoritis, yaitu hasilnya lebih akurat dan lebih mudah mengerjakannya. Rumus kerja untuk varians adalah sebagai berikut. Contoh soal, data jumlah anakan padi varietas pandan wangi pada metode SRI adalah sebagai berikut: 28, 32, 15, 21, 30, 30, 27, 22, 36, 4. Maka pada tabelnya seperti berikut. Maka nilai varians data di atas adalah seperti ini hasilnya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itulah. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang mudah dimengerti. Mohon maaf sekali lagi. Itulah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.